Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin mengenai penyetaraan tes atau test linking and equating. Kali ini kita akan membandingkan skor hasil equating dan tanpa equating. Tahap-tahapnya adalah lakukan kalibrasi dan estimasi parameter pada form X. Misalkan kita ada dua form X dan form Y. Kemudian di WinStep simpan parameter butir dari estimasi form X ini menjadi satu file txt misalnya. Kemudian lakukan kalibrasi pada form Y dengan memasukkan butir anchor yang didapatkan dari kalibrasi sebelumnya. Kemudian lakukan modifikasi script pada WinStep untuk melakukan pembekuan parameter butir tersebut. Mari kita lakukan. Prosedur yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Kita akan mengkalibrasi form Y berdasarkan masukan dari form X, akan menghasilkan theta form Y fix. Jadi skor individu yang didapatkan dari pembekuan butir anchor. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap form Y namun tanpa pembekuan. Nama tetanya adalah theta form Y free. Berikut ini kode di dalam WinStep. Jadi ketika kita melakukan kalibrasi atau estimasi parameter pada form X, kita meminta WinStep untuk membuat satu file namanya ini par form X, terserah namanya, bisa namanya anchor txt atau terserah teman-teman sekalian. E-file artinya WinStep akan menghasilkan tentang informasi mengenai item. Ada juga P-file jika itu berkaitan dengan person, seperti yang di bawah ini, person file. Ini person file saya simpan dengan nama theta form X CSV. Kemudian setelah itu par form X ini dipakai di form Y. Jadi e-file kita pakai di sini. Kita ganti kodenya menjadi IA file, artinya item anchor file. Kemudian di langkah yang kedua ini juga menghasilkan theta form Y fix, artinya butir di dalam anchor dibekukan. Jadi ada bedanya antara e-file dengan IA file. Mohon teman-teman memahami hal tersebut. Kemudian nanti kita juga ini sama dengan ini, kita juga akan melakukan estimasi kalibrasi tanpa melibatkan IA file. Artinya form Y free ini parameter tingkat kesulitannya dibuat bebas, sehingga item anchor tidak dilihat sebagai anchor tapi dilihat sebagai item yang bebas, tidak ada kaitannya dengan form X sebelumnya. Nanti kita akan bandingkan, jadi fix sama free ini hasilnya seperti apa. Untuk kode analisis silakan teman-teman melihat pada deskripsi di channel video ini. Baiklah, ini adalah file yang kita siapkan. Ada form X, ada form XY, form Y free, form Y fix. Kemudian labelnya sudah ada, datanya juga sudah ada. Labelnya seperti ini untuk form XY, atau untuk form X labelnya 1 sampai 15 saja. Kemudian untuk form Y datanya seperti ini. Kemudian labelnya untuk Y 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan 16 sampai 25. Sebelum melakukan analisis, kita perlu men-setting dulu keluaran yang dihasilkan oleh WinStep. Caranya seperti ini, klik form X, nah, kita running dulu, kemudian klik item file, kemudian di sini pilih clear all dulu, lalu pilih entry dan measure. Jadi entry ini adalah urutan butir, measure ini adalah tingkat kesulitan butir, make default. Kemudian pilih text space separated fix field, kemudian pilih set as default, kemudian OK.
Setelah itu klik form X. Ketika di run, hasilnya adalah par form X sudah ada di sini. Oleh karena kita hanya menggunakan item 1 sampai 5 di form Y, maka kita hapus ini. Kemudian di Notepad++ itu masih merah, tandanya belum tersimpan, kita simpan. Sebagai catatan, kenapa saya tidak mengubah nomor entry di sini, karena di form Y ini adalah 1 sampai 5 sama dengan ada di form X. Namun ketika nomor 1 dan nomor 5 ini menjadi nomor yang berbeda di form Y, kita akan menggantinya. Misalkan nomor 1 di form X menjadi nomor 10 di form Y, maka kita harus menggantinya dengan angka 10. Jadi ini adalah urutan berdasarkan pada form Y. Oleh karena 1, 2, 3, 4, 5 di form X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 di form Y, saya tidak mengubahnya. Saya menghapus nomor 6 dan seterusnya ini tadi karena item-item tersebut tidak dipakai lagi di dalam form Y. Baik, kita lakukan analisis untuk Y fix. Taran akan menghasilkan theta form Y fix. Kemudian yang free saya run juga akan menghasilkan theta form Y free. Baik, saya siapkan di SPSS sini. Sudah ada filenya, saya akan mereplace-nya. Saya hapus dulu di sini, misalkan ini saya hapus saja, clear. Sampai nomor saya hapus saja, clear, oke. Kemudian saya buka untuk yang Y free. Saya harus memisahnya karena ini kolomnya terpisah. Ini adalah theta form Y free. Form Y free yang di sini. Kemudian saya buka untuk theta yang fix. Saya delete, kemudian saya klik data, kemudian text to column untuk memisahkan dua kolom tersebut. Teman-teman juga bisa tekan klik fix, kemudian finish. Ini saya kopikan di sini. Saya pindahkan ke SPSS. Oke, kemudian saya lakukan analisis untuk membandingkan hasil tanpa dan dengan equating menggunakan ini pair sample t-test. Saya masukkan, saya keluarkan dulu. Saya masukkan Y dan Y fix dalam ini, kemudian saya klik OK. Hasilnya adalah seperti ini. Form Y memiliki rata-rata 1, sedangkan form Y yang dengan menggunakan anchor memiliki rata-rata 0,1. Di sini terlihat terdapat perbedaan rata yang tinggi, hampir 1 standar deviasi. Form Y yang tanpa equating 1,0, sedangkan Y yang dengan equating mendekati center atau 0. Kemudian kita lihat juga di sini korelasi antara skor Y dan Y fix itu 1, jadi tidak mengalami perubahan korelasinya. Yang berubah adalah ratanya. Dari sini kita mendapatkan bahwa adanya equating dan tanpa equating memiliki perbedaan yang besar dalam hal rata. Jika dikonversi menjadi misalnya T-score, ini rata-ratanya adalah sekitar 50, di sini sekitar 1 standar deviasi, berarti kira-kira 70 atau 80. Kemudian kita melakukan penyetaraan pada penelitian eksperimen. Datanya seperti ini.
ada pretest dan ada posttest. Ini data data bentuknya seperti ini. Jadi ada 30 item di sini. 15 item yang pertama adalah form untuk pretest, 15 yang terakhir adalah untuk posttest. Kodenya seperti ini untuk pretest dan untuk posttest. Nomor item dimulai dari kolom yang pertama. Kemudian untuk posttest nomor item dimulai dari kolom ke-11. Semuanya sama, yang berbeda hanyalah e-file dan di sini menjadi ia file. Artinya ketika melakukan pretest akan menghasilkan parameter yang difikskan sehingga tingkat kesulitannya tidak berubah ketika diterapkan di posttest. Selama ini penelitian-penelitian yang menggunakan desain eksperimen menganggap bahwa tingkat kesulitan tidak berubah, namun tidak dibekukan. Dengan pembekuan ini artinya tingkat kesulitan item ketika sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan dilihat sebagai kesulitannya yang sama, sehingga perlakuan yang diberikan tidak mengalami bias. Kode ini saya siapkan di dalam deskripsi video ini. Teman-teman yang tertarik silakan lakukan analisis, kemudian tulis di dalam kolom komentar apa yang teman-teman temukan. Adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan? Terima kasih.